Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan walafiat. Dan jangan lupa tetap menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Itu penting. Nah, kali ini saya akan membantu kalian untuk belajar membahas tentang perkembangbiakan hewan. Saya ingin absen terlebih dahulu, absen pertama. Nanti saya catat di pertemuan jam terakhir. Coba saya panggil Aditya Andiara Putra. Pakai baju pramuka nggak itu? Tampilkan wajahnya. Nah, oke. Aidatul Faizah. Mana Aidatul? Aidatul mana? Baju sekolahnya mana? Ayo. Aidatul Faizah. Saya cuma kemenangan. Hah? Ya udah sekolah, Pak. Udah pramuka kehilangan. Tapi saya nggak buka. Oke dong, ayo tungguin cepat. Andika Tri Julianto, mana Andika? Hadir, Pak, hadir. Mana? Aulia Sapitri, mana Aulia Sapitri? Mana? Oke, bagus. Bagus Hidayat. Hadir, Pak. Mana? Oh, bagus. Cindy Apriliana, mana Cindy? Iya, saya hadir, Pak. Ya, mana? Ya, bagus. Dela Hana Karisa, mana Dela? Saya hadir, Pak, hadir. Mana? Ah, Dela. Dwi Artika, nah ini mana Dwi? Hadir, Pak. Oke, bagus. Kemudian Fikti Abdullah, mana Fikti? Fikti, where are you Fikti? Hadir, Pak. Mana hadir? Masa huruf F ini di sini? Ah, kan ganteng, rapi, rambutnya lurus. Hafizul Ikram. Hadir, Pak, hadir. Mana? Wah, ini dia rapi nih, udah cuci muka, udah mandi, udah sholat nih. Indah Permatasari, mana Indah? Hadir, Pak. Mana Indah? Hadir. Mana hadir, mana? Where is your face? I can look. Nah, bagus. Kemudian Makrub, mana Makrub? Hadir, Pak, hadir. Iya, mana Makrub? Mana? Hadir. Mana hadir, mana? Where is your face? Mana? Nah, gitu keren kan? Cakep. Nah, lanjut. Siapa lagi tuh yang belum? Maun, mana Maun? Hadir. Mana? Nah, gitu dong. Mana Maun? Mana? Where is your face? Hadir, Pak, Nah, hadir. yuk. Kamu kan handsome tuh. Mana wajahnya mana? Hadir, mana wajahnya? Nah, gitu dong, kan ganteng. Awas, bawahnya pakai sarung lagi jangan-jangan. Lanjut. Muhammad Kakak Yanuar. Sampai bawa ini, Pak, nggak apa-apa lah. Oh, jangan begitu dong. Muhammad Kakak Yanuar mana? Mana? Kakak Yanuar, bagus. Oke, ganteng. Muhammad Najib. Mana Najib? Hadir, Pak, hadir. Mana hadir? Mana hadir? Hadir belum datang hadir. Mana Muhammad Najib? Najib. Pak, hadir. Mana? Oke, Najib. Kemudian Muhammad Rizky Al-Fatih. Hadir, Pak, hadir. Mana? Muhammad Rizky Al-Fatih. Oke, ganteng. Muhammad Zulfikar. Hadir, Pak, hadir, Pak. Oke, mana Zulfikar? Oke, rapi. Mutiara Salsabila. Hadir, Pak. Nah, oke, cakep. Nur Hadi, mana Nur Hadi? Hadir, Pak, hadir. Mana orangnya? Nah, ganteng kan? Nureni Hasanah, mana? Hadir, Pak. Mana? Where is your face? Oke, cakep. Purtra Arendi Pratama, mana Purtra? Hadir, Pak. Mana Purtra? Hadir. Mana hadir? Oke, rambutnya lurusin. Sisiran.
Raditya Lutfir. Hadir, Pak. Mana Raditya Lutfir? Oke, udah rapi nih, udah siap. Rido Hatila. Hadir, Pak. Nah, ini Rido, mana Rido? Rido. Wah, oke. Sipa Yana Jana. Hadir. Oke, Sipa Yana Jana. Vina Oktaviana. Hadir, Pak. Mana? Oke. Wanur Fatihah. Hadir, Pak. Mana Wanur? Oke. Mana? Zulfia Kamaliatus Sarifah. Hadir, Pak. Mana? Ini Pak, kalau saya dilewatin. Siapa ya? Belum. Vina Oktav. Siapa? Wanda ya? Wanda Cantika Sari. Saya. Nah, mana? Where is your face? Oke, sekarang masih ada belum nih? Pasti ada Sajid, ada Widianto. Siapa lagi nih yang belum masuk nih? Baru 30 orang nih, 5 orang lagi belum berada di peredaran bumi nih. Pak, saya Pak Sakina hadir, Pak. Oh, mana Sakina? Oh ya, Rohadatus Sakina mana? Oke, udah semuanya ya, cakep. Ini udah ganteng-ganteng, sudah cakep-cakep, tinggal belajarnya saja. Kali ini kita lanjutkan materi yang berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Kemarin kan kita bahas tentang perkawinan silang ya. Misalkan ada orang tinggi dikawinkan dengan orang pendek. Nah, kali ini kita belajar 2 bab langsung. Perkembangbiakan tumbuhan sudah, kemudian tinggal perkembangbiakan hewan yang belum ya. Betul ya, perkembangbiakan tumbuhan udah ya, yang tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut sudah kan? Ya. Nah, kita perkembangbiakan hewan dulu ya. Saya tampilkan dulu di layar handphone atau di layar laptop kalian. Nah, ini dia. Ini ada semua materinya di dalam Google Classroom. Sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, ini hewan ini adalah salah satu jadi memiliki perkembangbiakan atau perkawinan. Kamu tahu ya, kalau misalkan manusia itu melakukan reproduksi, kalau hewan melakukan perkembangbiakan. Kalau tumbuhan sama, tumbuhan melakukan metagenesis dan pergiliran keturunan. Nah, kita bahas perkembangbiakan pada hewan. Ini namanya vertebrata. Ada hewan yang bervertebrata dan hewan yang invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Vertebrata di sini ada contoh ikan hiu ya, ikan paus, katak, kodok gitu ya, ular, ikan, burung merpati, bunglon ya atau biawak, kemudian anjing. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang bertulang belakang. Berarti punya tulang di bagian belakangnya. Ada yang kedua namanya invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang di sini contohnya adalah serangga. Seperti lebah ya. Ini lebah, kemudian cacing, kemudian amuba, paramecium, gurita, udang, ubur-ubur, bintang laut, dan kerang. Ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Namanya invertebrata. Nah, kita bahas di sini ada perkembangbiakan hewan secara aseksual dan seksual. Jadi secara aseksual ini berarti tidak terjadinya pertemuan 2 alat kelamin ya. Tidak terjadinya pertemuan 2 alat kelamin jantan dan kelamin betina, namanya aseksual. Sedangkan perkembangbiakan seksual adalah perkembangbiakan yang terjadi pertemuan antara 2 alat kelamin, baik kelamin jantan maupun kelamin betina. Nah, yang ketiga adalah siklus hidup hewan. Hewan juga punya siklus hidup. Ada hewan yang siklus hidupnya melakukan seksual dan aseksual. Yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Kita akan membahas tentang inseminasi dan cloning. Apa itu? Nah, kita masuk di bagian bawah ini. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ya, ada
Tadi ya saya bilang aseksual itu berarti tidak terjadinya pertemuan antara dua alat kelamin, baik alat kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, ini ada namanya pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hewan hidra dan obelia. Ini hewan yang kecil, mikroskopis, dapat diamati menggunakan mikroskop, dan hewan ini hidupnya di perairan air laut atau di air tawar. Biasanya hewan ini sangat kecil ya. Jadi hidra ini ketika dia tumbuh atau tumbuhnya tunas berupa tonjolan badannya, maka dia akan keluar membentuk hidra yang baru. Dia tidak terjadinya perkawinan bertemu dengan alat kelamin jantan dan kelamin betina. Jadi dia hanya tumbuh karena adanya tunas berupa tonjolan pada tumbuh induknya. Yang kedua namanya fragmentasi. Cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya pada planaria, cacing planaria. Nah, ini secara aseksual. Jadi ketika cacing pipih ya, cacing pipih ini dipotong bagian kepalanya, maka akan tumbuh ekornya. Ketika dipotong ekornya, maka akan tumbuh kepalanya. Ketika dipotong kepala dan ekornya, maka akan tumbuh kepala dan ekornya. Ini kalau dipotong-potong cacingnya. Ini hebat ya, cacing ini. Namanya fragmentasi. Nah, contohnya adalah cacing planaria. Atau dia masuk ke dalam kelas pelatih Hementes. Nanti kalau kamu di SMA ambilnya IPA bukan IPS, ada pelajaran tentang biologi. Nah, di situ ada nanti belajar juga tentang macam-macam jenis cacing. Ada pelatih Hementes, ada Nematelmintes, ya, ada cacing tanah, ada cacing pita, cacing kremi, dan jenis-jenis cacing. Nah, ini salah satu cacing dari kelas pelatih Hementes. Kemudian yang ketiga namanya partenogenesis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Ya, contohnya pada lebah dan kecoa. Jadi dia ini sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan atau fertilisasi. Jadi pertama lebah ratu ya berkembang menghasilkan 32 sel telur, kemudian membelah menjadi 16 sel telur dan 16 sel telur membelah menjadi 2 dengan bantuan pembelahan meiosis yang kita kenal profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Ketika gamet 16 ini membentuk partenogenesis yang akan menjadi sel ya, sel yang baru 16 sel membentuk lebah pekerja yang jantan. Nah, ini bedanya. Jadi dari ratu jadi lebah pekerja. Kalau yang kedua adalah lebah pekerja. Yang jantan 16 sel sperma membelah menjadi sel pembelahan mitosis, profase, anafase, profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian menghasilkan sel sperma 16, maka sel telur 16 dan sel sperma 16 bertemu menjadi 32 sel membentuk ratu, ya, lebah ratunya, lebah ratu betina. Nah, ini adalah partenogenesis. Terjadi melalui pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Baik yang ratu pembelahannya meiosis, sedangkan yang lebah pekerja adalah pembelahan secara mitosis. Yang kita kenal profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan ya. Jadi ada pada hewan sebentar. Jadi ada pada hewan di mana secara seksual kalau tadi kita bahas. Sebenarnya ada lagi, ada juga membelah diri seperti amuba, ya juga dia membelah diri atau paramecium gitu ya. Kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur
Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Ya, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, inilah namanya seksual. Jadi artinya pertemuan dua alat kelamin jantan dan kelamin betina pada hewan. Yaitu ketika sel sperma dan sel telur melebur, membentuk fertilisasi atau pembuahan, maka menghasilkan zigot dan berkembang menjadi embrio. Nah, ini di hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dapat terjadi secara internal. Artinya internal itu dia kawinnya alat kelaminnya itu masuk ke dalam alat kelamin betina pada hewan. Biasanya sel sperma itu masuk ke dalam uterus atau dinding rahimnya alat kelamin betina. Sedangkan yang eksternal, sel spermanya keluar mengalir pada air. Contohnya ikan. Ikan itu perkawinannya, perkembangbiakannya secara aseksual eksternal. Jadi eksternal ini maksudnya dia kawin, sperma dan sel telurnya bertemu di air yang mengalir, kemudian dia berkembang menjadi telur, menjadi ikan. Ya, itu contoh ikan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Pernah ya? Ovipar, hewan yang caranya bertelur. Contohnya apa kira-kira yang bertelur? Hewan apa? Ayam. Ayam, apa lagi? Bebek. Bebek, terus? Ular. Angsa. Angsa, ya, terus? Katak tidak. Ular, Pak, ular. Iya, katak betul, katak bertelur. Apalagi? Ada ular. Ular bertelur dan melahirkan. Apalagi? Kura-kura bertelur melahirkan. Nah, itu ya yang bertelur ya, sejenis hewan-hewan yang jenisnya dari burung. Oke, yang kedua namanya adalah vivipar atau perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh yang melahirkan adalah hewan seperti kucing, terus ikan cupang tidak melahirkan. Yang melahirkan Ikan cupang, Pak. ikan cupang itu bertelur, melahirkan. Gimana sih? Apalagi? Hah? Itu ya. Ya, pokoknya yang melahirkan ya. Ya, pokoknya Kambing. Ya, pokoknya melahirkan kambing, domba, ya, anjing atau monyet gitu ya. Nah, ada lagi ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, ini bertelur melahirkan berarti embrio hewan berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Nah, contohnya apa? Kadal ya. Kadal, kemudian ya paus ya. Banyak jenisnya. Ular. Ya, itu bisa ular ya. Jadi dia bertelur dulu keluar dari mulut si mulutnya ular atau mulutnya kadal ya. Nah, itu atau kelaminnya kadal. Ya, itu ya. Jadi sampai ovovivipar. Jelas? Oke, yang ketiga, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia spesies atau ubur-ubur. Nah, ini ubur-ubur nih kamu lihat. Nah, ini ada medusa muda dan medusa dewasa. Di mana dia ubur-ubur ini atau Aurelia ini dia melakukan reproduksi secara dua. Ada aseksual dan seksual. Kita bahas yang seksual dulu. Pertama, ubur-ubur dewasa yang jantan dan yang betina
melakukan perkawinan dengan menghasilkan alat kelamin namanya gonad. Alat kelamin jantan betina namanya gonad. Kemudian keluar sel telur dan sel sperma secara eksternal ya tadi ya di air. Kemudian telur ini dari sperma telur jadi zigot, zigot jadi telur, telur jadi zigot ya, zigot. Kemudian pembelahan melalui embrio yaitu pembelahan blastula membentuk rongga-rongga namanya blastula. Kemudian dia akan tumbuh dan berkembang menjadi larva planula yaitu polip yang berkembang. Ketika larva planula selesai, maka dia akan terjadilah polip dewasa, dia menempel pada karang-karang laut atau di dasar-dasar pasir air laut ya. Dan dia akan bertumbuh polip dewasa membentuk sebuah cabang gitu ya namanya ektoderm untuk membentuk calon ubur-ubur yang muda. Nah, inilah proses yang terjadi pada saat siklus hidup hewan perkembangbiakan secara seksualnya. Kenapa? Karena terjadi pertemuan dua alat kelamin tadi. Tapi kalau secara aseksual, nah kalau secara seksual itu berarti dia ini ya. Kalau secara seksual itu dia ini menghasilkan koloni berpolip atau polipnya berkelompok membentuk reproduksi aseksual dengan cara tunas seperti cabang batang pohon. Ketika membentuk tunas-tunas ini maka terjadilah tunas medusa. Tunas medusa ini akan membentuk yang namanya medusa atau ubur-ubur yang masih muda. Medusa yang masih muda ini akan bercabang-cabang dan akan keluar dari cabang-cabang dari polip ini ke perairan atau di air laut atau di atas perairan air laut. Nah, kemudian inilah proses yang terjadi tunas. Jadi tunasnya ini termasuk perkembangbiakan secara aseksual dari medusa kemudian menjadi medusa dewasa membentuk alat kelamin jantan dan kelamin betina. Dan seperti itu. Siklusnya berulang-ulang. Ini adalah contoh dari siklus hidup hewan ya pada ubur-ubur namanya Aurelia spesies. Yang ketiga, siklus hidup hewan namanya metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, metamorfosis ya jadi yang berubah apa? Bentuk tubuhnya pada saat tumbuh dan berkembang. Nah, metamorfosis ada dua, sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna, tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda? Nih lihat. Ada telur ya. Pertama katak dewasa dan katak yang dewasa, yang betina, yang jantan melakukan perkawinan. Kemudian secara eksternal ya, menghasilkan telur membentuk embrio. Embrio ini berada di sekitar tanaman air, berkembangnya ke cebong ya, ke cebong menempel tanaman air. Kemudian insang sebagai organ pernapasannya seperti ikan ya. Ini kecebong ya atau berudu. Kemudian ekor cabangnya bertambah panjang ya, ekornya semakin panjang. Kemudian kaki belakang tumbuh ya, kaki belakang akan tumbuh. Kemudian ukurannya bertambah besar dan barulah kaki depannya tumbuh untuk membantu melompat. Kaki depannya tumbuh. Kemudian panjang ekornya mulai memendek. Nah, panjang ekornya mulai memendek, barulah terbentuk katak muda dan katak dewasa. Ini yang namanya metamorfosis sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia bentuk tubuhnya berbeda-beda. Lihat kalimatnya, bentuk tubuh berbeda-beda. Kecebong sama kodok bentuk tubuhnya berbeda. Kenapa? Karena kalau kecebong itu dia melakukan pernapasan dengan menggunakan insang ya. Ketika sudah jadi kodok, dia melakukan pernapasan menggunakan paru-paru. Nah, inilah namanya metamorfosis sempurna. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna, ya bentuk hewan mirip. Nah, bentuk hewan muda, yang muda nih, hewan yang muda mirip dengan hewan yang dewasa. Pada metamorfosis ini disebut tidak sempurna. Kenapa? Jadi bentuk yang muda mirip dengan yang dewasa. Apa contohnya nih, belalang?
Belalang dewasa melakukan perkawinan, yang betina bertelur, kemudian dia ini membentuk nimfa. Nimfa ini adalah serangga muda yang bentuknya mirip, ada kalimat mirip. Nah, mirip itu berarti hampir sama. Mirip seperti belalang yang dewasa, namanya imago. Berarti urutannya telur, nimfa, imago. Telur, nimfa, imago ya. Atau belalang dewasa atau serangga dewasa. Kemudian nah, itu dia contoh ya dari metamorfosis tidak sempurna. Contoh lain apa Pak? Kecoa. Kecoa juga sama. Telur, kecoa kecil ya, kecoa muda, namanya nimfa, kemudian membentuk kecoa besar, namanya kecoa dewasa atau imago. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira apa nih menurut kalian? Kalau nyamuk itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ayo. Tidak, Pak. Tidak. Tidak sempurna. Yakin? Nyamuk? Yakin? Coba kamu pahami. Nyamuk itu kan dia ini pertama telur ya. Betul ya? Ya Allah. Nah, pertama kan telur. Telur kemudian dia jadi encu ya, atau sejenis jentik nyamuk ya. Nah, encu atau jentik nyamuk itu kan berbeda bentuk tubuhnya sama si nyamuk. Berarti apa? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Pak. Sempurna ya. Sempurna. Iya, sempurna ya. Jadi kalau misalkan yang lain, kupu-kupu, termasuk sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Kan kamu tahu kan lagunya kan? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, apa itu ya? Nah, tahu kan lagu itu kan? Nah, itu. Enggak tahu. Ya Allah. Enggak tahu. Kan ya udah lewat lah. Nah, itu dimulai dari telur, ulat ya, kemudian menjadi kepompong ya kan? Kepompong jadi kupu-kupu. Ulat sama kupu-kupu beda bentuk tubuhnya. Sekarang lagi capung. Capung itu termasuk sempurna atau tidak sempurna? Ayo. Ada yang tahu? Capung termasuk dua-duanya, Pak. Tidak sempurna. Tidak sempurna. 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 Capung hampir sama dengan kupu-kupu. Belalang sama. Iya, betul. Kalau yang tidak sempurna tadi hewan serangga ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi metamorfosis sempurna telur berudu sampai katak dewasa. Tapi kalau tidak sempurna telur nimfa dan imago. Nimfa itu serangga muda ya, hewan muda. Yang 4, teknologi reproduksi hewan atau yang kita kenal namanya inseminasi buatan. Nah, dan cloning. Nah, inseminasi buatan ini atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ya. Cairan sperma ini ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi spermanya sapi yang jantan diambil, dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina dengan alat suntik. Jadi spermanya diambil, dimasukkan ke dalam alat suntik, kemudian sperma yang tadi di dalam alat suntik dimasukkan ke kelaminnya sapi betina, namanya inseminasi buatan, sehingga dia lebih cepat melakukan fertilisasi atau pembuahan zigot jadi embrio hingga menjadi janin sapi yang masih kecil. Nah, yang kedua namanya cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ya, apa yang dimaksud? Ini mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Ketika diambil kelenjarnya, maka nukleusnya dipisahkan. Nukleus donor yang dicek, dilihat, kemudian ada domba yang satu lagi, yang paling hitam, kakinya hitam, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Kemudian sel telurnya dibuang ya, mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Nah, ketika haploid, maka si nukleus donor yang tadi mamae ini
disatukan, ya, disatukan menggunakan sengatan listrik. Sengatan listrik sehingga membentuk sel ini disatukan mulai membelah menjadi embrio. Embrio yang sudah terjadi akan dimasukkan ke dalam uterus domba atau dinding rahimnya domba. Nah, kemudian setelah berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin, maka embrio berkembang menjadi seekor domba doli namanya. Domba doli ini atau domba cloning ini biasanya dombanya kulitnya lebat, bulunya lebat, kemudian seluruh tubuhnya biasanya putih. Ya, jadi ini harganya cukup relatif mahal ya. Ini adalah contoh dari inseminasi buatan pada cloning. Apa namanya cloning? Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu anak-anak? Kira-kira ada yang mau tanya enggak? Jelas, coba. Sudah dicatat apa belum? Ya, yang lain sudah dicatat apa belum kira-kira? Sudah? Oke, sampai sini ya. Jadi itu adalah teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini saya mau membahas yang materi kemarin yang saya suruh tulis di papan tulis gitu ya. Saya tampilkan dulu, sebentar saya pindahkan dulu. Mau tanya dulu nggak sampai sini kira-kira? Coba, Dwi mau tanya nggak Dwi? Vicky atau Dela atau Wanda mau tanya nggak Wanda? Aulia, siapa kan terserah. Ada nggak yang mau tanya? Nggak Pak, nggak ada. Oke, saya akan menampilkan ya di layar HP kalian. Nih, ini dia. Ini adalah papan tulisnya tentang perkawinan silang ya. Ini agak sedikit miring papan tulisnya. Kemarin sudah bahas itu ya. Betul ya? Nah, kamu lihat itu ya. Jadi pertama adalah jadi begini. Ini ada namanya perkawinan silang monohibrid. Perkawinan silang monohibrid kemarin ya. Ini sering keluar di UNBK atau di USBN. Perkawinan silang monohibrid adalah perkawinan silang yang sifatnya berbeda ya. Contohnya ya ada namanya varietal. Varietal ya, kita cari dulu nih apa yang mau dikawinkan, namanya varietal. Jenis apa yang mau dikawinkan? Contoh, kemarin kita udah bahas tentang hukum Mendel, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kita bahas yang perkawinan silang monohibrid dulu. Nah, monohibrid nanti ada lagi di hibrid di pertemuan selanjutnya. Kalau monohibrid, ini harusnya tulisannya di kanan ya. Kalau di situ di kiri ya, kebalik ya. Nah, kita bahas nih. Yang Pak Pajar aja tuh. Betul. Pak Pajar biar terbalik. Monohibrid dominan. Nah, dominan artinya apa? Berarti carilah keturunan yang paling unggul. Contoh, varietalnya bunga. Ini kita contohkan bunga dulu tumbuhan. Bunga merah, bunga yang mahkotanya merah dikawinkan dengan bunga yang mahkotanya putih. Ketika bunga merah dengan bunga putih, nah, huruf M yang besar ini, simbolnya ini dinamakan genotip. Genotipe namanya, genotip. Sedangkan yang jenis dari fisiknya, bentuk fisiknya, seperti bunga warna merah, warna putih, warna biru, ungu gitu ya. Ini namanya adalah fenotip. Fenotip. Contoh lain, kalau di manusia hidung mancung nikah dengan hidung pesek misalkan. Atau rambut tinggi, rambut lurus menikah dengan dikawinkan dengan rambut yang ikal, nanti anaknya seperti apa. Atau kulit hitam dikawinkan dengan kulit putih, nanti anaknya seperti apa. Atau belang-belang gitu ya nanti anak kulit.
Nah, kalau di sini fenotip adalah bentuk fisiknya. Sekarang bagaimana hasilnya? Kita tentukan alat kelaminnya dulu. Alat kelaminnya namanya adalah gamet. Gamet membentuk alat kelamin. Yang pertama huruf M besar. Berarti M-nya adalah M besar. Turunin ke bawah. Ini alat kelamin jantan. Ya, alat kelamin jantan. Kemudian yang putih ini alat kelamin betina. Namanya gamet. Lalu dari gamet tersebut, ini namanya gamet 1 ya, gamet yang pertama. Dia akan memiliki keturunan. Apa keturunannya? M besar dengan M kecil dijadikan satu. Nih. F1 artinya filial atau keturunan pertama. Ini F1 ya, F1 keturunan pertama. Keturunan pertama filial menghasilkan apa? M besar, M kecil turunin. M besar, M kecil ya. M besar, M kecil. Yang ditulis huruf yang paling besar dulu. Kenapa sih tadi disebut dominan? Karena yang paling banyak, yang paling unggul. Berarti M-nya besar adalah merah. Kalau merah sama putih dikawinkan jadi merah muda. Merah muda. Sama kayak manusia. Laki-lakinya nikah dengan yang kulitnya putih. Perempuannya putih. Anaknya yang pertama biasanya coklat. Nah, kayak saya nih, coklat gitu kan. Kayak saya coklat. Ibu saya putih. Nah, itu nanti anaknya ada yang coklat, ada yang putih. Nah, M besar, M kecil ya. Jadi menghasilkan merah muda. Ini merah, ini putih. Jadinya merah muda. Kemudian, dari keturunan pertama, dia ingin dikawinkan lagi bunga tersebut. Namanya F1 dikalikan dengan F1. F1 dikawinkan dengan sesamanya. Sering keluar kalimat seperti itu soal. F1 dikawinkan dengan sesamanya. F1 kan tadi M besar M kecil, maka F1 dikali F1, M besar M kecil ya dikalikan M besar M kecil, ya enggak? Nah, kita tentuin lagi gamet kedua. Ini gamet pertama ya tadi ya. Nah, gamet keduanya apa, Pak? Nah, menentukan alat kelamin keduanya apa, Pak? Berarti M besarnya tulis di atas, M kecilnya tulis di bawah. Yang ini juga sama, M besarnya tulis di atas, M kecilnya tulis di bawah. Berarti yang keturunan pertama pingin nikah atau pingin dikawinkan dengan sesamanya kalau di tumbuhan. Oh, berarti merah muda dikawinkan dengan merah muda. Apa hasilnya? Berarti M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Yang jantan dan yang betina. Paham ya? Lanjut, kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, di sini ada lagi, Pak. Apa itu? Nih, ini F2, filial kedua atau keturunan kedua. Keturunan kedua di sini ada yang namanya kelamin jantan dan kelamin betina. Tadi ya. Ini. Kita masukkan ke dalam papan tabel catur namanya. Papan tabel catur. Kita masukkan hurufnya. M besar yang ini dulu yang jantan, M besar. Tulis. Yang M kecil yang bawah. Oke. M besar, M kecil di atas. Sekarang yang betina. Yang betina nih. M besar, M kecil. M besar, M kecil. M besar, M kecil. Sekarang hurufnya dimasukkan. Nih. M besar, M besar. Ini sama ini. M besar, M besar. Kemudian M besar, M kecil. M besar sama ini. Ya, M besar, M kecil. Dan ditulis hurufnya besar dulu. Kemudian M besar, M kecil yang ini. Ya, M besar, M kecil nih. Ya. Kemudian M kecil sama M kecil di sini. Ya, M kecil sama M kecil. Nah, sudah selesai belum fenotipnya? Ya, genotipnya ini kan genotip nih, simbolnya. Nah, sekarang kita tentuin. Tentuin apa? Tentuin genotip, fenotipnya, jenis fisiknya. Berarti tadi M besar adalah merah. Kenapa merah? Nih lihat. Ini kan M besar, berarti merah. Lihat huruf depannya M besar, merah. Yang kedua apa? Merah muda. Kenapa? M besar, M kecil, ya enggak? Ya, M besar, M kecil. Nih, M besar, M kecil. Merah muda ditulis. Yang ketiga apa? M besar, M kecil. Merah muda juga. Yang keempat, M kecil, M kecil. Nah, sekarang putih kan? Putih. Sekarang ini putih, M kecil nih, putih.
Nah, sekarang sudah semua Pak? Belum. Kita cari perbandingannya. Yang sering keluar adalah membandingkan antara keturunan. Ini jadi anak pertama nanti anaknya warnanya merah, keturunan kedua warnanya merah muda, keturunan ketiga merah muda, keturunan keempat warnanya putih. Paham? Ya. Sekarang bagaimana rasionya? Rasio ini perbandingan. Perbandingan F2, keturunan kedua. Kita bandingkan. Karena ada 4 keturunan, kita bandingkan. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bandingkan. Apa yang kita cari? Kita klik atau kita cari merah ini ya. Fenotipnya. Fenotipnya bunga merah sama bunga putih. Nah, kan kalimatnya dominan. Berarti cari yang warnanya merah paling banyak. Ada berapa? Dan warnanya putih paling banyak ada berapa? Merahnya ada berapa? 1 ya. Terus mana lagi? Ini ya, 2. Yang ketiga, yang ketiga ya, 3. Berarti ada 3. Merahnya ada 3. Berbanding, titik 2. Berbanding 1. Satunya apa? Putih. Berarti merahnya 3. Putihnya 1. Ini namanya monohibrid dominan. Berarti cari yang warna merah paling banyak atau yang sering terlihat jelas, sering ada. Yang paling banyak kan merahnya, ya. Paham ya? Jelaskan sampai sini dulu, paham nggak? Anak-anak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Selanjutnya, monohibrid intermediate. Nah, ini ada monohibrid intermediate. Yang kedua, kalau monohibrid intermediate berarti kita cari lanjutan dari dominan. Nah, apa itu monohibrid intermediate? Yang kita cari adalah rasio fenotip F2. Nah, ini rasionya. Kita cari rasionya. Perbandingan fenotip F2-nya. Berarti kalau yang intermediate adalah perkawinan silang yang sifatnya berbeda. Nah, kemudian dia tidak semuanya muncul atau tidak semuanya tampak terlihat. Tapi berarti tidak merah semua, ada warna lain yang ada di situ. Ada apa saja? Ada merah berbanding merah muda berbanding putih, ya. Merahnya ada 1, kenapa 1 nih, lihat. Merahnya ada 1, ya. Berbanding merah mudanya ada 2. 1, 2, ya, ada 2. Merah, kemudian putihnya. Putihnya ada 1. Jadi merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Paham? Ini namanya intermediate. Monohibrid intermediate. Jelas? Ada yang mau tanya sampai sini? Paham? Nanti saya kirim ke WhatsApp wali kelas kalian. Nanti saya bantu untuk kalian menulis di buku tulis IPA. Nanti ketika masuk belajar seperti biasa di sekolah, saya minta tunjukkan catatan your book, ya, catatan bukumu itu. Paham ya? Kira-kira ada yang masih bingung nggak sampai di sini? Halo? Anak-anak? Ada yang masih bingung nggak tentang perkawinan? Ulangi lagi ya, biar lebih paham ya. Gimana? Ya, Pak. Oke, ulangi lagi. Ya udah, Pak. Apanya udah? Ulangi lagi ya. Apa udah paham? Cukup? Hah? Ulangi lagi biar paham. Tadi perkawinan silangnya. Sekarang kita beri contoh yang lain ya. Contoh lain misalkan orang tinggi menikah dengan orang pendek misalkan. Laki-lakinya tinggi, perempuannya pendek. Kita contoh manusia ya. Ya, Pak, dibalik. Apa? Dibalik aja, Pak. Apanya dibalik? Perempuannya yang tinggi, cowoknya yang pendek. Itu mah maun biasanya begitu ya. Kebanyakan kan laki-laki yang tinggi, perempuannya pendek. Ya ada Pak yang tinggi, Pak. Tinggi-tinggi. Oh gitu.
Nah, sama aja nggak ngaruh ya. Jadi saya gini. pendek dan saya diam. Ya, berarti Cindy pendek, cari yang tinggi berarti ya. Maun. Ya, ini contoh gini ya. Ya, nih dengarkan. Orang tinggi menikah dengan orang pendek misalkan. Tingginya merah, simbolnya pendeknya putih. Pendeknya M kecil. Ya, yang putih. Kemudian yang merah dengan putih, kira-kira anak pertamanya apa jadinya? Tinggi apa pendek? Warna pink. Oh, warna pink. Apa? Tinggi ya, tinggi. Kenapa tinggi? Karena yang dominan adalah huruf yang pertama. Keturunan pertama tinggi, anak pertama tinggi. Kelamin satunya tinggi. Ketika tinggi, dia ingin menikah lagi sama yang sama-sama tinggi. Dan bisa jadi pendek. Jadi tinggi dengan tinggi. Hasilnya apa? M besar, M kecil ya. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita buat tabel di sini. Nah, buat tabel. M besar, M kecil, M besar, M kecil. M besar, M besar. M besar, M kecil. M besar, M kecil. M kecil, M kecil. Berarti tinggi, sedang ya. Sedang 2, 3. Yang keempat pendek. Berarti anak pertamanya tinggi. Anak keduanya pendek. Sedang. Yang kedua sedang. Yang ketiga pendek. Yang keempat pendek ya. Nah, sekarang rasio yang keduanya apa? Ini merah sama putih misalkan. Atau tinggi berbanding pendek. Berarti nanti yang anaknya tinggi ada 3. Yang pendek ada 1. Ya, ini namanya perkawinan silang dominan. Monohibrid dominan. Kalau yang intermediate berarti rasio fenotip F2-nya adalah apa itu? Rasio fenotip F2-nya adalah merah berbanding putih. Berarti tinggi, sedang, pendek. 1:2 banding 1 nih. 1 merah ya. Merah muda 2 dan yang putih akhirnya 1. Ini adalah hukum alam yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari ya. Makanya nggak heran kalau diantara kalian ada yang ibunya sejak lahir pakai kacamata, anaknya ngikutin ibunya. Ada yang bapaknya kulitnya putih, ibunya kulitnya hitam. Nanti anaknya apa warnanya? Ada yang rambutnya ikal dikawinkan dengan rambut lurus. Nanti anak pertamanya seperti apa? Saya tanya nih, Maon itu rambutnya keriting ya? Ibunya enggak lurus. Apa lurus? Oh, lurus. Bapak kamu rambutnya apa warnanya? Pengen tahu, Pak. Ya apa dong? Pak. Hah? Keriting. Apa? Ikal. Ibu kamu rambutnya? Lurus. Nah. Segitiga Siko. Nah, anaknya apa warnanya? Anaknya warnanya hitam. Iya, maksudnya kulit itinya, bentuk rambutnya apa berarti? Nih, lihat aja nih, Pak. Mana? Lihat aja nih. Mana? No. Mana? Keriting ya? Nah, berarti ikutin ayah kamu ya, yang pertama. Iya. Ya, berarti benar. Saya anak kelima saya, Pak. Anak kelima? Emang yang pertama anaknya rambutnya apa? Anak yang pertama itu ganteng. Rambutnya apa, Wak? Rambutnya bagaimana bentuknya? Lurus, Pak, lurus. Terus yang kedua? Yang keriting, Pak, cuma saya doang. Oh gitu, yang keriting kamu doang? Sama ayah saya. Oh gitu. Iya. Sekarang saya tanya lagi. Siapa ya kira-kira? Yang laki-laki aja. Hah? Saya tanya nih, Hadi, Nur Hadi, kamu rambutnya lurus apa pendek? Lurus apa keriting? Mana Hadi nih? Trapesium, Pak, kalau itu trapesium. Trapesium, gimana sih? Ayo, jadi itu ya. Misalkan, ya, ayahnya hidungnya mancung, ibunya hidungnya pesek, anaknya adalah hidungnya pertama mancung. Pesek, kayak saya pesek. Oh gitu, pesek. Ya, Cindy ya. Nah, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak tentang belajar IPA kelas 91?
Cukup? Nggak ada, udah jelas. Nggak ada, udah jelas ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Kelas berapa ini? 91 is the best. 91. Nih, 91 ya. Saya absen ya. 91. Berarti ini alhamdulillah masuk semua enggak? Oh, ada 32. Tadi kayaknya ada 35. Ada kemana ini yang lain? Pak, tadi udah pas 35 pada keluar. Kayaknya nggak tahu kuotanya habis atau sinyalnya gitu, Pak. Keluaran sendiri ya? Biasanya Pak, anak kelas 91 itu paling kendalanya sinyal sama kuota, Pak. Kalau misalkan nggak ada kendala, mah insya Allah masuk semua, Pak. Begitu. Oke, saya absen ya. 91. Hadir semua aja, Pak. Hadir. 9. Aditya. Aditya mana Aditya? Hadir, Pak. Hadir. Aidatul. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Tri Hadir. Julianto. Aulia Sapitri. Hadir, Pak. Bagus Hidayat. Hadir, Pak. Cindy Apriliana. Dela Hana Karisa. Cindy? Hadir, Pak. Dela Hana. Dwi Artika. Hadir. Fikti Abdullah. Hadir. Hafizul Ikram. Hadir, Pak. Indah Permatasari. Hadir, Pak. Lutfi Zahir. Hadir. Makruf. Hadir, Pak. Maun. Hadir. Muhammad Arif Firmansyah. Hadir. Muhammad Kakak Yanuar. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Najib. Muhammad Rizky Al-Fatih. Hadir. Muhammad Zulfikar. Mutiara Salsabila. Hadir. Nur Hadi. Hadir, Pak. Hadir. Nureni Hasanah. Hadir. Putra Arendi Pratama. Hadir. Roadatus Raditya Lutfi Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Ridho Hatila. Hadir, Pak. Hadir. Roadatus Sakina. Hadir, Pak. Hadir. Sajid Syukur Santoso. Hadir, Pak. Siva Yana Jana. Hadir. Vina Oktaviana. Hadir, Pak. Hadir. Wanur Fatihah. Hadir, Pak. Wanda Cantika Sari. Mana Wanda tadi? Zulfia. Dianto. Hadir, Pak. Hadir. Wanur Fatihah. Wanda Hadir, Cantika. Pak. Wanda Cantika kemana, ngilang ya? Ya berarti tadi masuk semua ya. Apa ada yang kurang? Cukup? Oke, kita cukupkan dulu sampai sini. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung WhatsApp saya tentang pelajaran IPA kelas 91. Bisa ke WA pribadi, nanti saya kasih catatan yang di papan tulis sini. Oke? Saya cukupkan dulu sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oh ya, ulangi lagi. Alhamdulillah, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Baiklah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Boleh keluar, Pak? Ya, boleh. Lutfi Zair. Boleh keluar. Baru kelihatan nih Lutfi Zair. Oke. Ada 25 orang.